Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan teman eduktif. Berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas mengenai konsep data, informasi, dan pengetahuan. Untuk pertama-tama, kita akan mengetahui dulu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi data, informasi, dan pengetahuan. Mahasiswa memahami makna dan nilai informasi. Mahasiswa memahami hubungan informasi dan pengetahuan. Untuk indikator capaian pada hari ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar data, informasi, dan pengetahuan. Mahasiswa dapat memahami hubungan antara informasi dan pengetahuan. Untuk subpokok bahasan pada hari ini akan dibagi menjadi 3 part video, yakni hari ini tentang konsep data, yaitu terdiri dari data, raw data, dan data versus informasi. Kita langsung masuk pada part pertama, yaitu mengenai data. Pertama-tama, data menurut ahli. Yang pertama, menurut Pendit, data merupakan hasil observasi langsung dan mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Rayleigh dan Rayleigh, data adalah fakta atau hasil dari observasi terhadap fenomena alam. Hasilnya bisa berupa tulisan, gambar, atau nilai. Dari kedua pendapat ahli ini, kita bisa menyamakan satu persepsi bahwa data adalah objek atau konsep atau hasil observasi dalam dunia nyata atau disebut sebagai fakta. Selanjutnya, kita memahami konteks data dari bahasa. Data itu sifatnya jamak. Karena data adalah bentuk jamak dari datum, jadi data adalah himpunan dari datum. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita mengucapkan kalimat berdasarkan data-data. Nah, data itu merupakan fakta. Nah, sebagai contoh di sini ada seorang mahasiswi. Hai, saya Jelita, wanita 24 tahun, mahasiswi semester 4 di informatika, anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, hal ini merupakan fakta yang dapat kita peroleh dari pengamatan. Jadi, kita simpulkan bahwa data itu adalah fakta. Data merupakan sekumpulan fenomena alam yang termasuk di dalamnya itu hasil dari pengalaman, observasi, maupun penelitian. Dan data itu dapat berupa angka, simbol, gambar, maupun kata-kata. Data itu pada dunia nyata itu bentuknya itu sangat acak tuh. Untuk itu kita perlu mengelompokkan data itu baik dari kesamaan jenis, sifat, dan bentuknya. Nah, jadi di sini saya ada contoh 3 buah data. Yang pertama yaitu data umur, yang kedua adalah data alamat, ketiga adalah data nilai. Nah, data ini merupakan himpunan dari datum. Kalau kita lihat Jelita 24 tahun ini harusnya berada pada data apa? Ya, benar sekali berada pada data umur. Nah, sedangkan Ronald mendapatkan nilai B+, ini berada pada data, ya benar sekali berada pada data nilai. Nah, data ini nanti bisa kita gunakan sebagai bahan untuk dianalisis. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan data mentah atau raw data? Kita ambil contoh, ini ada sebuah kelas B, jurusan informatika angkatan 2020. Nah, di sini faktanya kelas ini memiliki sejumlah mahasiswa laki-laki
dan sejumlah mahasiswi perempuan. Nah, apakah fakta terkait adanya siswa laki-laki dan perempuan ini? Ini adalah data. Ya, benar sekali, ini adalah data. Namun ini kita sebut dengan raw data atau data mentah. Raw data atau data mentah itu merupakan data yang dikoleksi secara langsung tanpa melakukan perubahan apapun. Jadi raw data itu hanya dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya saja. Nanti dapat dimasukkan ke dalam sebuah perangkat lunak gitu ya untuk dilakukan proses analisis lebih lanjut. Nah, sebagai contoh bentuk raw data lainnya itu ada misalnya kumpulan data biner, kumpulan gambar vektor, ataupun kumpulan bentuk-bentuk lainnya. Jadi, raw data itu adalah data yang mana tidak memiliki arti. Lalu, bagaimana menjadikan data itu memiliki arti atau makna? Misalnya di sini ada sebuah pertanyaan, mata kuliah apa yang paling digemari dan dianggap paling mudah bagi mahasiswa kelas B angkatan 2020 tadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita memerlukan 3 buah data. Yang pertama ada data mahasiswa, kedua ada data mata kuliah, dan ketiga ada data nilai. Data nilai adalah data dari nilai mata kuliah yang sudah ditempuh. Diperoleh dari 10 mahasiswa, itu ada 3 mata kuliah yang sudah ditempuh. Sistem informasi, basis data, dan teknologi informasi. Maka berdasarkan data yang tadi, kita akan lakukan rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa per mata kuliahnya. Kemudian kita lakukan proses sorting atau pengurutan nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Maka kalau kita lihat data ini, nilai yang paling tinggi itu diperoleh oleh mata kuliah yang mana? Ya, benar sekali, mata kuliah sistem informasi itu adalah mata kuliah yang nilainya tertinggi, yaitu 90. Kemudian disusul dengan mata kuliah, ya benar, mata kuliah basis data. Selanjutnya yang terakhir adalah mata kuliah teknologi informasi. Maka kita bisa menjawab bahwa sistem informasi adalah mata kuliah yang digemari dan dianggap mudah bagi mahasiswa kelas B angkatan 2020. Hal yang baru saja kita lakukan itu adalah cara kita untuk mendapatkan yang namanya informasi. Nah, informasi itu diperoleh dari data yang diolah hingga memiliki makna bagi yang menerimanya. Penutup materi kita pada hari ini yaitu kita ulas sedikit materi yang tadi kita pelajari. Data adalah, ya benar, data adalah fakta. Itu saja sudah cukup. Kemudian apa saja bentuk dari data? Ya, data bisa berbentuk simbol, gambar, kata, angka, maupun bentuk-bentuk lainnya yang kita dapatkan di dunia nyata. Lalu, apa itu raw data dan bagaimana contohnya? Ya, raw data adalah data yang tidak memiliki arti atau makna. Misalnya kumpulan data biner gitu ya, angka 1 dan 0. Lalu bagaimana agar data itu memiliki makna? Jika data telah memiliki makna, maka dia berubah menjadi apa? Ya, data itu diolah dengan berbagai teknik pengolahan data untuk menghasilkan yang namanya informasi. Jadi berubah menjadi informasi. Berakhir evaluasi kita pada hari ini, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan materi kita terkait data pada hari ini, jadi data adalah fakta di sekitar kita.
Data adalah bentuk jamak dari datum. Data yang ada di sekeliling kita itu adalah raw data yang tidak memiliki arti dan hanya dikelompokkan berdasarkan kesamaan jenis atau sifatnya. Sehingga data perlu untuk diolah untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Dan informasi itu dapat kita gunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan penelitian. Sekian video perkuliahan mengenai data pada hari ini. Kita akan lanjut pada video part 2 mengenai informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.